Baik, di sini kita akan memasuki materi terkait dengan subjek, objek, norma perhitungan, pembukuan dan tarif pajak penghasilan badan. Nah, di sini kita akan langsung masuki materinya. Untuk yang pertama, kita sudah paham dulu bahwa pajak itu sumber utama pendapatan suatu negara, di mana tujuannya untuk pembangunan dan juga berbagai kebutuhan masyarakat didanai dari pajak. Nah, untuk pajak penghasilan sendiri yang berkaitan dengan langsung dengan daya beli masyarakat, baik individu maupun badan usaha. Sedangkan Indonesia sendiri itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah mengalami perubahan dan yang sekarang itu ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan Undang-Undang HPP. Nah, untuk undang-undang dan regulasi terkaitnya, mari kita lihat selengkapnya. Di sini untuk dasar hukumnya mengalami 4 kali perubahan dari UU nomor 7 tahun 1991, kemudian menjadi UU nomor 10 tahun 1994, kemudian Undang-Undang nomor 17 tahun 2000, dan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Nah, selain itu juga ada pengaturan terbaru terkait dengan pajak penghasilan itu mungkin sudah ada di wajib pajak orang pribadi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan juga ini tadi sudah kita ketahui harmonisasi peraturan perpajakan. Ini bisa kita lihat dari link, contohnya kita buka salah satunya untuk UU HPP nomor 7 tahun 2021. Bisa kita lihat di sini poin-poin perubahannya. Ada perubahan Undang-Undang PPh-nya tahun pajak 2022 sampai dengan perubahan Undang-Undang Cukai juga sudah lengkap di sini. Ada juga pokok-pokok perubahan per kelompoknya. Ini bisa kita lihat. Oke, kita kembali ke presentasi. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai pajak penghasilan. Nah, di sini khususnya kita akan lebih mendalam bahas tentang badan, pajak penghasilan badan. Kalau minggu kemarin kita bahasnya tentang pajak penghasilan orang pribadi. Nah, di sini untuk pajak penghasilan badan itu sendiri, secara umumnya terdiri dari setiap entitas hukum yang memiliki kepribadian hukum tersendiri, seperti contohnya PT, perseroan terbatas, koperasi, BUMN, BUMD, CV dan firma, serta BUT lainnya yang dimiliki oleh perusahaan asing. Nah, semua entitas itu harus wajib melaporkan dan bayar pajaknya atas penghasilan yang mereka terima, baik itu dari usahanya di Indonesia maupun dari luar negeri. Nah, di sini bisa kita lihat peraturan terkait PPh Badan itu sendiri. Ada beberapa biaya-biaya yang diakuinya seperti biaya operasional, gaji, bunga pinjaman sewa, dan penyusutan aset. Nah, selain itu juga ada namanya CSR atau biaya tanggung jawab sosial. Itu juga diakui sebagai pengurang apabila memenuhi ketentuan dalam PMK nomor 48 dan PMK nomor 3 tahun 2021. Nah, kalau untuk PPh Badan ini sendiri, dia ada perubahan-perubahan yang mengalami kerugian fiskal dari perusahaan itu juga dapat menjadi kompensasi dalam 5 tahun pajak berikutnya. Untuk PMK nomor 48-nya di sini bisa kita lihat sekilas. Oke, ini teman-teman bisa baca juga. Oke, kita kembali ke sini. Ada penerapan PPh Badan, itu pasti tidak terlepas dari tantangannya. Salah satunya mungkin yang sudah pernah kita dengar terkait dengan P3B atau praktik penghindaran pajak. Dan juga biasanya terkait dengan transfer pricing, karena perusahaan dari luar negeri yang memiliki BUT, Badan Usaha Tetap di Indonesia itu pasti akan membayar pajak. Nah, untuk mencegah pembayaran pajak ganda itu dilakukan P3B atau perjanjian antara kedua negara. Itu juga terkait dengan transfer pricing. Mungkin minggu kemarin saya juga sudah membahas tentang ini di dalam diskusi. Nah, jadi
Kita akan lanjut saja dengan materi peran PPA Badan itu dalam pembangunan negara itu sangat jelas di sini dicatat pada data Kementerian Keuangan tahun 2024-nya. Kontribusinya di sini mencapai sekitar 33% dari total pajak pusat. Nah, ini sangat besar dari sektor manufaktur dan pertambangan. Itu sudah kita ketahui jelas kalau di Indonesia itu eh, untuk pertambangan itu kan paling besarnya contohnya Freeport gitu. Nah, kita akan lihat di sini ada pelaporan pajak melalui e-filing dan core tax system yang diimplementasikan secara bertahap sejak 2023. Ini juga sudah sudah memasuki tahun 2025. Juga kita harus sudah paham apa itu e-filing dan core tax systemnya. Oke, lanjut di sini untuk dari sisi penerimaan juga ada reformasi administrasi pajak itu juga menjadi fokus penting di mana DJP itu mengintegrasikan data perpajakan lewat sistem online sekarang atau yang disebut dengan OSS dan SIKP, Sistem Informasi Kredit Program. Nah, saya di sini contohnya saya akan lihat dulu SIKP itu. Nah, untuk SIKP KUR itu sistem aplikasi yang dibangun untuk mempermudah pelaksanaan kredit. Kredit khususnya kredit usaha rakyat ya. Di sini tujuannya untuk UMKM, para UMKM dapat dijadikan rujukan bagi bank untuk penyaluran kredit yang efektif. Oke, kita akan lanjut ke materinya. Nah, jadi untuk sekarang kita sudah memasuki era digitalisasi, khususnya untuk pembayaran pajak penghasilan, baik itu orang pribadi maupun badan. Oke, kita lanjut tentang regulasinya. Tadi sudah disebutkan di awal di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, di sini untuk wajib pajak badan dalam negeri itu dikenakan pajak yang diperoleh baik itu dari Indonesia maupun dari luar negeri. Prinsipnya biasa dikenal dengan Worldwide Income Principle yang menegaskan bahwa negara itu punya hak pemajakan atas semua penghasilan warga atau badan hukumnya dimanapun penghasilan itu diperoleh. Sedangkan untuk definisi dari wajib pajak badan luar negeri, badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan Indonesia, maksudnya perusahaannya di luar negeri, tetapi dia memperoleh penghasilan dari Indonesia. Nah, mereka dapat menjalankan kegiatan usahanya seperti BUT, kantor cabangnya, misalnya gitu. Untuk pusatnya ada di Malaysia, tapi cabangnya ada di Indonesia, misalnya. Sekarang kan banyak contohnya aja di industri makanan itu ada KFC, misalnya gitu. Atau Starbucks, gitu. Nah, prinsip pemajakan itu untuk badan luar negeri, kita sebut dengan asas source principle, bahwasanya penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang dikenakan pajak. Dengan demikian juga, perusahaan asing memperoleh pendapatan dari Indonesia tanpa memiliki keadilan yang tetap. Penghasilan tetap menjadi objek pajak di Indonesia. Oke, di sini ada terkait dengan Undang-Undang HPP tadi dan PMK nomor 123. Kita akan lihat sekilas di sini. Perubahannya dari tahun 2020 itu ada 25% tarifnya. Ini tarif umum lama. Sedangkan pada tahun 2021 itu mengalami penurunan sebesar 22%. Nah, dari mulai tahun 2022 sampai 2025 penyesuaian tarifnya tetap 22% ya. Kemudian untuk emiten BI-nya 19%, diskon 3% bagi badan yang listing di bursa dan memiliki 40% saham publik. Nah, ini dia. Kita akan lanjut untuk materi selanjutnya terkait dengan subjek pajak penghasilan. Di sini bisa kita lihat untuk definisinya, kita sudah tahu bahwa semua badan hukum yang punya kepribadian dan kapasitas untuk bertindak hukum, contohnya aja PT, koperasi, BUMN, dan yayasan. Nah, itu semua contoh-contohnya harus melaporkan pajak dan membayar pajak atas penghasilan yang mereka terima. Nah, ini tadi yang sudah saya katakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait pajak atas wajib pajak badan dalam negeri. Di sini alokasinya dengan prinsip worldwide income. Tadi sudah kita bahas, sedangkan untuk wajib pajak badan luar negeri menggunakan prinsip source principle.
Oke, kita lanjut untuk objek pajak penghasilannya di sini. Objek pajak itu setiap bentuk tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik itu individu maupun badan usaha. Nah, sedangkan untuk jenis penghasilan objek pajak, untuk badan itu meliputi laba usaha dari penjualan barang atau jasa, bunga yang diterima dari simpanan di bank, dividen dari saham, dan penghasilan dari sewa tanah atau bangunan. Nah, semua jenis penghasilan ini itu wajib dilaporkan dan dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, untuk pajak final dan non-finalnya sendiri, itu untuk penghasilan finalnya sudah dikenakan pajak di awal dan tidak perlu kita laporkan kembali dalam SPT. Nah, sedangkan penghasilan non-finalnya sendiri harus kita hitung dalam SPT tahunan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang diperbolehkan. Oke, untuk norma perhitungannya di sini NPPN itu kita sudah tahu, sudah ditetapkan oleh DJP untuk membantu wajib pajak itu menghitung penghasilan yang akan dikenakan pajak. Nah, biasanya ini digunakan oleh UMKM kecil biasanya, usaha mikro kecil menengah. Nah, MPPN ini sifatnya juga wajib jika pengusaha itu atau perusahaan itu omsetnya tidak melebihi dari 4,8 miliar per tahunnya. Nah, jadi ini sama memudahkan juga dan mengurangi beban administrasi bagi pelaku usaha karena pembukuan itu sifatnya nanti akan rumit dan juga panjang. Untuk catatannya sekilas di sini, untuk norma penghitungan pajak ini sebenarnya tidak berlaku untuk semua wajib pajak badan. Pengguna itu terbatas untuk perusahaan yang peredaran bruto atau omsetnya tadi 4,8 miliar. Ini sudah ada regulasinya juga diatur. Nah, untuk metode NPPN itu sendiri, misalnya untuk usaha perdagangan di Jakarta, norma perhitungan bisa sebesar 30%, sedangkan untuk jasa bisa mencapai 40% atau lebih. Nah, jadi persentase itu disebut dengan NPPN. Nah, ini tadi yang saya bilang. Untuk menghitung penghasilan netonya ada dua pendekatan melalui pembukuan lengkap. Itu biasa perusahaan-perusahaan besar yang omsetnya lebih dari 4,8 miliar, sedangkan untuk NPPN wajib pajak yang tidak melakukan pembukuan itu tadi melalui perhitungan NPPN. Oke. Tujuan MPPN sendiri tadi sudah saya katakan untuk mempermudah kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang lebih kecil. Nah, di sini untuk pembukuan sendiri, pencatatan sistematis dari transaksi-transaksi yang telah dilakukan dan biaya-biayanya. Kewajiban pembukuan itu sudah diatur dalam undang-undang dan berlaku untuk semua wajib pajak badan seperti perusahaan dan koperasi. Oke, di sini manfaatnya sudah eh, tertulis dengan jelas untuk menghitung pajak yang terutang dan dengan lebih akurat serta mengelola keuangan perusahaan. Oke, untuk perhitungan PPh badan sendiri, ini kita sudah tahu kita harus cari dulu penghasilan brutonya, seluruh pendapatan yang diterima selama tahun pajak, kemudian kita identifikasi biaya-biayanya dan dikurangkan dari penghasilan bruto seperti gaji karyawan dan sebagainya. Dan kita hitung penghasilan netonya, kita kurangkan dari biaya-biaya yang dikeluarkan dengan penghasilan bruto untuk menentukan laba fiskalnya. Kemudian kita hitung pula PKP-nya dengan mengurangi penghasilan neto yang tadi dengan kompensasi kerugian fiskal jika ada. Nah, langkah selanjutnya kita akan terapkan tarifnya yang berlaku terhadap PKP. Nanti kita akan lihat berapa aja tarifnya. Langkah keenamnya kita akan hitung tadi PPh terutangnya dengan mengalihkan PKP dengan tarif pajak yang telah ditentukan. Oke, kita akan lihat di sini. Ini contoh ketentuan undang-undangnya, syarat-syaratnya. Bisa kita lihat di sini. Kita akan lanjut saja dulu untuk perhitungannya. Oke, ini masih lanjut. Oke, ini yang saya katakan tadi untuk tarif PPh badannya yang berlaku di Indonesia itu ada 22% itu tarif untuk PPh badan yang umum untuk semua badan usaha di Indonesia. Sedangkan untuk tarif 19% itu bagi perusahaan yang sudah go public minimal 40% sahamnya itu dimiliki oleh publik. Biasa kita lihat di BI, Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk tarif 0,5% biasanya untuk UMKM yang tadi omsetnya di bawah 4,8 miliar.
tahun. Nah, itu dia nanti akan pakai NPPN. Dan yang selanjutnya 22% ini ditetapkan untuk WP Badan Luar Negeri atas penghasilannya yang bersumber dari Indonesia. Dan ini mirip ya 22% dengan yang di Indonesia maupun yang tarif untuk badan luar negeri. Oke, untuk contoh perhitungannya kita bisa lihat di sini. Misalkan ada PT Sejahtera Abadi, lokasinya di Jakarta, tarif PP Abadinya 2025 itu 22%. Seperti yang kita lihat di sini tadi. Dia kan di Jakarta itu berarti di Indonesia, tarifnya berarti 22%. Oke, kita akan lihat untuk perhitungannya di sini. Nah, omset brutonya misalnya 4 miliar. Kemudian norma penghasilan netonya itu 30%. Itu dari tabel yang ini tadi ya. 30%-nya. Dari nih, dari mekanisme pengurang biaya. Oke, NWP-nya 30% kita kalikan dulu dengan omset brutonya. Kemudian kita akan cari PTKP-nya dulu. Nah, ini yang tadi saya bilang. PTKP itu tidak berlaku ya untuk badan, kecuali dia WP orang pribadi. Nah, di sini untuk PKP-nya tadi sudah kita hitung untuk norma penghasilan netonya sebesar 1.200.000.000. 1,2 M. Nah, ini kita sudah dapat PKP-nya, kita hitung dulu tarif PPh badannya. Tadi kan untuk tarifnya di Indonesia sendiri itu 22%. Ini dia di Jakarta. Maka kita kalikan 22% dengan 1,2 M, 264 juta. Inilah PP terutangnya untuk akhir tahun. Sedangkan untuk kredit pajak, misalnya dia perusahaan ini mau melakukan angsuran. Nah, sebesar 200 juta. Total pajak yang ini dibayarkan selama tahun dia berjalan. PPh kurang bayarnya atau di pasal 29-nya di 264 juta akan kita kurangkan dengan 200 juta mendapat hasil 64 juta. Nah, inilah yang harus dibayar saat lapor SPT tahunannya. Jadi sini kesimpulannya PPh Brand terutang tahun 2025-nya 264 juta, sedangkan kurang bayar itu sebesar 64 juta. Nah, ini biasa 64 juta ini di akhir tahun itu akan bisa dibayarkan kembali atau dilakukan pengecekan ulang biasanya. Oke, kita akan lanjut di sini untuk metode pembukuannya. Ini sama saja dengan materi yang web orang pribadi. Sini ada penjualan bersihnya, HPP, laba kotor. Nah, ini untuk permisalan laporan laba real dari perusahaannya. Oke, nah, di sini untuk perbandingannya, kalau menggunakan metode MPPN dan metode pembukuannya, omsetnya sama-sama 4 juta, dasar perhitungannya dia berdasarkan norma DJP 30%, sedangkan di pembukuan laporan keuangan aktual. PKP-nya di sini 1,2 M tadi, untuk pembukuannya dia 800 juta. PPh terutangnya tadi udah kita hitung 264 juta, sedangkan yang di pembukuan 176 juta. Oke. Nah, kelebihan dan kekurangannya kalau NPPN itu biasanya dia kelebihannya mudah, nggak perlu pembukuan yang terlalu ribet dan lengkap. Nah, biasanya cocok untuk usaha kecil. Sedangkan untuk metode pembukuan itu ya kelebihannya lebih akurat dan mencerminkan kondisi usaha sebenarnya. Tapi kekurangannya itu metode NPPN ini biasanya kurang lengkap ya, kurang akurat dibandingkan dengan metode pembukuan. Tuh. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi akhir. Di sini saya menyimpulkan dari presentasi bahwa PPh Badan itu merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan. Nah, tarifnya juga berbeda dibandingkan dengan WP orang pribadi. Dengan menerapkan metode perhitungan yang sesuai dan baik melalui pembukuan ataupun norma perhitungan, perusahaan itu bisa mengelola kewajiban perpajakannya dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini juga tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.